Ya, apanya? Bulu mata. Udah, Alexis gitu. Bulu mata, bukan bibir. Alexis kan gue bilang, Alexis gitu ngomongnya. Bulu mata ini. Oh, gini, Mak. Yes, betul banget teman-teman. Sebelum kalian lebih lanjut menyaksikan atau mendengarkan konten hari ini, kita mau mengingatkan juga nih teman-teman, jangan lupa support aku di YouTube Gloria Charlotte ataupun Spotify Gloria Charlotte, melalui blog gloriacharlotte.wordpress.com, atau juga melalui Anchor FM, Google Podcast, dan juga Apple Podcast Gloria Charlotte. Makin banyak nih platform yang bisa kalian gunakan untuk mendengarkan, membaca, dan menyaksikan konten yang aku buat setiap waktu. Jadi minta juga dong supportnya dengan like, subscribe, komen, follow, dan share ke teman-teman. Siapa tahu untuk konten yang kalian tonton, yang kalian baca, dan kalian dengar bisa memberikan support yang positif untuk orang-orang di sekitar kalian. Thank you. Cuman tahu namanya Vidi doang, tapi mungkin lo bisa ceritain histori perjalanan hidup lo secara singkat, bukan akte kelahiran ya, tapi kayak misalkan sekolah, kampus sekarang di mana, kegiatan lo apa gitu. Kalau nama kan orang udah tahu, ya siapa gue? Lu siapa? Nama Lu siapa? Selebgram kali kita, orang udah tahu nama kita. Ya gue Vidi, terus sekarang gue ngapain ya? Gue pun sekarang gue nggak tahu gue ngapain. Gue kuliah juga enggak, skripsi juga dipikirin doang, dikerjain kagak. Terus enak ya hidupnya sekarang, ya. Sekarang gue masih kerja di coffee shop, terus ya udah gitu doang deh. Hidup gue tidur, skripsi kalau mau dikerjain ya ayo, enggak ya udah. Lu nggak ada batas deadline-nya gitu, skripsi dikumpulin kapan gitu? Iya, kalau udah disindir aja sama dosbing, ntar kalau lagi bimbingan lewat Zoom apa nggak Google Meet gitu. Ya, Vidides belum ngumpul ke saya. Ya Pak, minggu depan. Udah gitu ya. Seperti mahasiswa di zaman COVID ini hidupnya lebih merdeka ya. Fit, lu ngikutin di Instagram nggak? Ngikut. Kalau Yang Instagram ngikut terus. Ya, lo kan ini ya, foto-foto lo kan Instagramable banget gitu ya. Jadi Instagram iya, Twitter iya. Twitter gue udah gak main tuh. Ya, Friendster masih main? Twitter ada, lihat. Waduh, nggak langsung Facebook saya. Nggak di Friendster. Di Friendster nggak dapet zamannya. Oh, kasihan banget. Ini kan di feed Instagram itu kan lagi booming artis, tapi ya lagi seneng banget kayaknya, mungkin karena musim panas jadi seneng pakai pakaian yang terbuka gitu ya. Nah, betul. jadi kayak gue nih pakainya crop tee gitu kan, biar udah kelihatan gitu ya. Nah, di feed Instagram lo itu kan gue ada lihat ya. Ada salah satu feed Instagram lo itu yang pakai bikini. Nah, lo tinggal di Indonesia nih, mohon maaf ya, tinggal di Indonesia, yang orang biasanya kalau misalkan sekalipun ke kolam berenang, bahkan kalau bisa bela-belain pakai kaos. Kaos sama celana pendek, bukan baju renang lo ya, kaos sama celana pendek nih. Ya. Kaos sama celana pendek. Nah, lu pakai bikini ke pantai nih, lu upload lah itu ke Instagram. Itu lu sampai berani untuk ngupload itu ke Instagram, apa yang bikin lo pede banget gitu ngupload ke Instagram? Apakah dengan body lo yang aduhai gitu ya, atau apa? Kalau yang bikin gue pede gini, sebelumnya tadi kita ngomongin history gue, background gue kayak apa. Dulu gue waktu kecil, nyokap gue tuh pengen banget, karena gue anak perempuan terakhir, udah lama banget nih keluarnya, nunggu berapa tahun tuh gue bedanya, 17 tahun nih setelah abang gue. Itu obsesi banget, maksudnya pengen banget gitu loh, anak gue jadi model, jadi perempuan banget gitu loh. Akhirnya sering lah
gue diikutin casting sana, casting sini, dimasukin sekolah model. Bayangin gue kayak gini dimasukin sekolah model sama mak gue. Persis kayak Kim Kardashian kan, ini gue lagi video call nih. Gue masuk sekolah model, akhirnya model lah, ikut modeling gitu kan. Dulu gue di usia gue yang 45, gue udah minder loh sama orang. Udah minder sama orang yang karena kan kita banyak nih anak-anak kecil lain gitu. Banyak yang badannya tuh lebih ramping, lebih lucu gitu dari gue, sedangkan gue badannya tuh berisi banget ya, berisi banget. Ini gue ceritain histori gue dulu, kenapa gue banyak banget. Iya, di Instagram ada kan, jadi main ke rumah saya yang pakai pelampung, lu bobo pelampung. Yang kalau sedih. itu berenang, Bu, nggak salah dong kita. Yang sedih. Nah terus udah nih, tapi nyokap gue tuh nggak pernah yang namanya badan kamu tuh harus kayak gitu. Enggak, nyokap gue tuh nggak pernah kayak gitu. Jadi ya udah, dengan badan gue yang berisi itu, gue diikutin model gitu. Bayangin gue umur 45 tahun, baju-baju gue dengan desain sekreatifnya nyokap gue, udelnya kelihatan, yang ditutupin dadanya doang, roknya itu batas setengah paha. Gue dari kecil pakai kayak gitu, pakai high heels, pakai boots segala macam, itu gue udah pakai. Gue nggak punya fotonya aja di sini. Nah itu yang ngebuat gue kenapa sekarang berani gitu loh upload foto pakai bikini, meskipun sekarang nyokap gue juga ditutup, jangan terlalu kelihatan gitu, udah gede. Itu kan dulu, iya gue iyain aja. Tapi apa ya, dari kecil tuh karena confidence gue udah ya nggak tahu deh di alam mana deh. Yang penting gue foto, gue suka, ya udah gue upload. Ada di hati kecil gue untuk kayak, orang suka nggak ya? Orang bakal ngomentarin apa ya, itu ada. Tapi ketika gue ngelihat, gue pun berani mengupload foto itu dengan sendirinya tanpa ada dorongan orang lain, itu gue udah ini banget sih, udah sebodoh lah, udah bagus upload kayak gitu. Yakin badan lu seksi itu emang? Yakin banget. Iya, seksi itu. Lu kan kulit lu nggak putih ya, Wak. Kulit lu kan gelap gitu. Gue justru lebih seneng kulit gue begini. Udah dikasih kulit yang cantik, udah eksotis, coklat. Aduh, udah semua orang, karena menurut gue orang-orang yang gue lihat di Instagram dan berbagai sosial media lainnya, orang yang kalau ngomong ras Caucasian, yang kita sebut bule, mereka pengen kulitnya tan. Sedangkan kita udah dapet dari sononya, udah begini gitu. Gue nggak putih, tapi ya udah, dari kecil gue udah showing so much skin. Itu di catwalk jalan aja udah dengan kulit yang itu. Dikatain orang dari kecil, ih ya ampun, hitam, anak perempuan hitam banget. Lu yakin body lo itu sebagus itu gitu ya untuk di upload ke Instagram? Sebagus confidence gue. Kalau gue nggak nyaman, gue nggak akan upload itu. Karena buat apa gue nggak nyaman, terus orang mau paksa, udah lu cantik, udah nggak apa-apa, tapi gue nggak nyaman gitu. Tapi gue nyaman dengan gue yang begini, ya orang lo anggap lu seksi ya, iyalah, harus senyamannya gue gitu loh. Oke. Ini pede. Iya, pede sih, percaya diri ya. Boleh-boleh aja nih ya. Kadar pedenya orang kan beda-beda masalahnya ya. Jadi ada yang mungkin berani pakai bikini, ada yang enggak berani gitu kan. Jadi confidence, kenyamanan seseorang itu kan beda-beda. Kitanya, ya kan? Kitanya. Nah, iya, kita. Gue nyaman nih pakai bikini. Tapi kan kalau gue upload, netizennya nggak nyaman. Matanya ada beleknya atau apa gitu. Matanya tiba-tiba merah kali ngeliat gue pakai bikini atau apa gitu kan. Nggak tahu. Oh, ini ya. Polusi visual ya, Wak? Nah, itu yang maksud gue. Itu dia. Polusi, maksud gue gini loh.
itu kan lagi booming banget itu istilah polusi visual. Mm-mm. Gue juga bingung itu ada ya ternyata polusi visual, itu baru tahu gue. Jadi kalau misalkan yang gue baca itu kan karena awal mulanya ada salah satu perempuan dia ke tempat gym, terus dia ketemu sama salah satu orang gitu, bau badan, terus udah gitu bodinya juga nggak bagus, tetap nge-gym gitu. Nah, ini berkaitan, cuma beda tempat. Yang satu di tempat gym, yang satu di pantai. Cuma beda itu. Mm-mm. Ya. Nah, tanggapan lo tentang istilah polusi visual yang saat ini lagi booming, diperbincangkan itu gimana? Polusi visual menurut gue nggak ngerti ya, beliau yang nulis polusi visual ini dia ngerti nggak sebenarnya polusi visual itu apa. Setelah gue lihat-lihat gitu, baca-baca, sok-sokan pinter gitu kan, apaan sih polusi visual gitu loh. Ternyata itu adalah sesuatu yang refer ke landscape, bukan manusia. Itu tuh jadi kayak, oh taman nih, ya ilah ada sampah. Nah itu polusi visual kayak gitu. Itu polusi visual. Tapi kalau ada seseorang yang kita anggap, ya ampun udah badannya gede, kayak yang lagi booming sekarang tuh udah badannya gede, pakai sport bra, celana pendek di gym. Sekarang kita lihat dia ada di mana? Dia ada di gym, dia mau olahraga. Itu hak dia untuk memakai apa aja gitu loh. Sebenarnya si yang ngomentarin ini punya pilihan untuk nggak ngelihat gitu. Tapi emang dasar dia aja mau ngelihat sama mau ngomentarin gitu loh. Kalaupun udah nggak tahan pengen ngomentarin, menurut gue kayak simpen aja gitu sih. Lo nggak perlu menggiring opini yang lo punya untuk orang lain punya opini yang sama lo gitu. Ya terserah mbaknya sih, mbaknya pede banget loh gitu. Menurut gue itu udah nilai plus untuk seseorang yang stigmanya orang Indonesia, orang berbadan besar itu apa ya, nggak cantik. Karena standar orang Indonesia harus ramping, putih, mampai. Tiang listrik kalah. Kalah gue. Ramping, pokoknya ramping. Pokoknya harus begitu. Kebanyakan orang Indonesia stigmanya seperti itu. Tapi kita lihat lagi gitu loh. Dengan si orang ini pakai sport bra dan hot pants ya, kita bilang hot pants kali ya, yang pendek banget untuk olahraga, dia nggak salah juga kok gitu. Dia ada di suatu tempat olahraga yang mungkin dia nyamannya untuk berolahraga seperti itu, ya udah gitu loh. Mungkin dia dengan mentalnya pun udah siap, nih gue udah pakai baju kayak gini, badan gue kayak gini, gue udah siap nih orang mau menghujat gue apa kayak terserah gitu. Yang penting niat gue olahraga dan baju apapun yang gue pakai nggak ada urusan sama kalian. Ada diciptakan bikini karena buat berenang, buat ke pantai. Buat berenang, buat ke pantai. Kan ada juga baju renang yang modelnya macam-macam itu kan, tapi tergantung orang nyaman pakai yang mana. Tergantung orang. Mau nyaman yang mana itu, kalau gue pakai apa aja pun nyaman gitu loh. Kayak misalkan ada gue pernah ngobrol juga sama teman belum lama ini tentang misal contoh ya, gue nggak usah ngomongin orang deh biar netizen seneng ya. Misalkan paha gue hitam misalkan, terus gue pakai lah bikini ya kan, gue pakai bikini udah gitu misalkan perut gue nggak six pack, perut gue gemuk gitu, udah gemuk bergelambir lagi ya kan, pakailah bikini. Jadi kayak pemikiran orang kalau orang yang pakai bikini itu adalah cuma khusus buat cewek-cewek yang punya badannya itu langsing, ya kan, putih, nggak ada item-itemnya, ya kan, nggak ada garis-garisnya gitu. Jadi menurut gue tuh pandangan orang. Jadi kita minta orang harus sepemahaman sama kita. Nah itu yang polusi visual yang tadi lo sampaikan ya, karena memang tempatnya betul di tempat gym kan, nggak mungkin pakai seragam sekolah ya. Ya kan, nggak mungkin pakai seragam kantor, orang dia mau nge-gym kan, bukan mau ngetik. Tapi sudut pandang lo kan anak psikolog ya kan, anak psikolog yang
Psikologi. Oh ya, psikologi. Psikolog udah profesi. Oh, profesi. Oke, gue salah nih. Lo sebagai perempuan, di bagian mana yang salah atau kurang tepat dari stigma masyarakat Indonesia tentang perempuan, seksi, dan aurat? Aurat. Perempuan seksi aurat. Jadi kalau Terus, cewek cantik mau pakai apa lagi? Kalau cewek cantik harus pakai bikini kan? Stigmanya harus seperti itu. Cantik yang bisa pakai bikini itu yang langsing. Yang langsing. Yang kulitnya putih. Terus orang bilang orang gendut jangan pakai bikini deh, kelihatan kemana-mana lekukannya gitu. Siapa yang bilang? Gue mau tanya gitu kan. Siapa yang bilang kayak gitu orang gendut nggak boleh pakai bikini? Nggak ada sejarahnya, nggak ada penelitian mana yang ngomong kalau cewek berbadan berisi dan curvy itu nggak boleh pakai bikini. Nggak ada yang ngomong kayak gitu. Itu cuman orang aja yang kemudian sudah berpikir kalau malu-maluin kayak gitu. Banyak stretch mark-nya, banyak banyak lekukannya, banyak garis bekas lekukan apa? Kalau kita pernah gendut terus mungkin badannya sudah turun kan ada tuh garis ninggal marks-nya. Nggak ada sih yang ngomong kayak gitu. Nggak ada yang ngomong kalau itu tuh nggak cantik gitu loh. Cuman kayak cantik atau enggaknya tergantung, gue balik lagi tergantung kita pede atau enggak. Gitu. Kalau nggak pede, nggak mau ditunjukin ya sudah, itu pilihan kita gitu. Yang salah dari stigmanya adalah apa salahnya kalau seseorang itu udah pede dengan dirinya sendiri. Itu yang salah dari stigma orang Indonesia. Kalau dia sudah pede dengan badannya yang curvy, sudah pede dengan badannya yang ramping banget. Gitu. Ntar kalau ramping, kalau kurus dibilang, kurus banget makan sedikit. So itang ngana. Putih sedikit. Gitu. Salah lagi. Ntar kalau kita udah main sepeda dikit keluar, ntar mama-mama sibuk gitu kan. Gue bilang adalah orang Indonesia in general yang salah adalah lo kenapa harus pusing dengan kepercayaan diri seseorang gitu loh. Dia udah pede. Dia udah nyaman dengan badannya yang seperti itu. Kalau orang bilang, iya kan dia gendut, iya kan dia kelihatannya nggak sehat. Lu nggak tahu orang gendut ternyata sehat gimana? Kalau tentang polusi visual itu ya, menurut gue karena sosmed udah berkembang banget, jadi banyak kadang-kadang yang tadi lo bilang sebenarnya dia bisa aja, ya udah gue nggak usah ngeliat, atau misalkan dia di samping lo, ya udah lo pindahlah ke mana gitu ya, supaya nggak ngeliat gitu. Jadi kayak kalau gue udah di posisi perempuan itu, gue mencoba untuk mencari pembenaran bahwa statement yang gue sampaikan itu adalah betul. Jadi gue menggiring orang sebenarnya nggak tahu kan, karena dia yang di tempat itu kan dia. Gue nggak tahu, lu nggak tahu, semua orang nggak tahu gitu. Tapi kita menjadi tahu, menjadi membayangkan karena dia mengupdate itu, sehingga jadi tahu. Dan istilahnya ya memang gue juga nggak suka sih orang boketek juga. Siapa sih yang suka orang boketek ya, kecuali pasangan sendiri ya gitu ya, kan emang udah terlanjur nikah nggak mungkin cerai kan. Gara-gara boketek. Iya kan, boketek, bau badan, kayak bau mulut ya kan. Ya, cuman kan bukan sesuatu hal yang harus lo bahas di sosial media sehingga lo menimbulkan opini orang bahwa berarti cewek kalau ke gym itu bolehnya yang kurus, yang badannya wangi. Ya kalau misalkan orang nge-gym kurus ya buat apa? Justru yang gemuk kan pengen kurus, kasihan ya, mau kemana tuh orang? Ya, masa kita bikin barbel dari semen, tahu nggak lo yang dari kaleng cat? Kaleng susu diisi semen, habis itu dipakein di semen, pipa apa besi itu diangkat begitu. Kan udah ada yang tempat
tempatnya yang disediain. Ya. Apa yang kita capek-capek buat? Nah, makanya maksud gue kadang-kadang ya itu opini ya, terserah sih. Kalau menurut gue itu terserah, cuman agak mengganggunya karena gue sebagai bukan kaum yang berbadan kurus ya, lo lihat nih, ya kan? Ya kan, nggak gemuk tapi agak berisi aja gitu, ya kan? Jadi gue Curvy, kita tuh curvy. curvy ya, curvy. Curvy. Jadi buat cewek-cewek model curvy ini, ya kan? Sebenarnya nggak, gue sering dikomplainnya karena kalau gemuk itu biasanya kita ini nih paha nih, biasanya kalau jalan tuh kan paha ngegesek nih, ya kan? Hitam tuh, paha tuh bisa hitam karena ngegesek terus. Nah, itu kalau pakai hot pants ya bagian hitamnya itulah kadang-kadang orang suka bilang, ih pahanya hitam pakai hot pants, itu siapa? Ya kan, suka dihinanya tuh begitu gitu kadang-kadang, atau pakai tank top gitu kan, sih itu pakai tank top itu tangan apa Hercules ya kan, gede banget gitu. Sebelum gue ngasih pesen, mungkin gue mau ngasih tahu gitu loh, kalau semua perempuan itu berhak merasa dirinya cantik. Gak semua perempuan, laki-laki juga. Mereka ganteng apa, berotot enggak, curvy segala macam. Semua perempuan, semua laki-laki berhak merasa dirinya terlihat cantik, terlihat sempurna. Mereka berhak merasa seperti itu. Hak yang nggak bisa diambil sama orang lain, sama manusia. Banyak artis yang artis Hollywood ya, kita ngomongin aja yang udah Hollywood sama yang pengen kulitnya kayak kita nih, kayak orang Indonesia nih, pas begini udah. Padahal mereka sebenarnya putih. Lah kita mau sibuk-sibuk mau kita putihin. Di Hollywood sana pengen bibirnya plum, kayak cewek-cewek Indonesia juga sudah banyak yang begitu. Jujur ini nggak suntik ya, Wak. Ini nggak suntik ya, Wak. Ini jeding. Ini nyusruk di aspal. Ini emangnya bibir lu gimana? Plum itu apa? Plum itu kayak gitu loh, kayak apa sih bahasa Indonesianya? Kayak eksotis gitu loh, seksi Ya gitu. Gue jepit dulu pakai jemuran ntar. Tuh ada yang sampai kayak gitu. Ada yang, tapi kalau yang gue nggak menyalahkan orang-orang yang pengen suntik putih, nggak menyalahkan orang-orang yang pengen buat bibirnya plum gitu, enggak. Tapi buat kita yang sudah dapat begitu natural, kenapa sih harus iri sama badan orang? Kenapa harus lihat, ya ampun bibirnya seksi bener, gue suntik dah gitu. Kasih. Gitu. Terus kita yang udah tan, kulitnya udah coklat, udah eksotis nih, pengen diputih-putihin. Jangan udah cantik gitu. Semua yang masih suka membangun stigma kalau standar kecantikan itu ada, itu nggak ada ya guys. Ya. Mohon maaf nih, itu tidak ada. Gue kemarin baru dengerin lagunya Beyonce yang Brown Skin Girl. Itu buat semua orang yang itu, gue nge-refer lagu itu buat semua jenis kulit. Karena di lagu itu disebutin, gak usah dengerin orang, lo cantik, lo akan tetap jadi center stage kalau lo ngerasa pede sama diri lo. Jadi gue nggak bisa kata-kata sama orang ini. Nggak mendapatkan kalimat dari orang-orang sekitarnya bahwa ya lu tuh cantik gitu. Mohon maaf, ada orang-orang tertentu yang
keadaan finansialnya tidak mencukupi untuk melakukan prosedur-prosedur suntik bibir, sulam bibir, memperbesar atau memperkecil payudara, itu jadinya kesannya memaksakan gitu loh. Dan balik lagi, itu karena apa? Karena orang-orang di sekitarnya tidak mendukung dia seperti itu gitu loh, dengan dirinya yang apa adanya tadi. Dia nggak didukung, dia nggak pernah, bukan tidak pernah, mungkin komentar positif ke dia dibandingkan negatifnya tuh lebih banyak negatifnya gitu loh. Jadi dia memaksakan dirinya untuk udahlah, cari aja yang murah, ngelihat yang murah dikit, hidungnya dipotong, dinaikin ke Cinderella, ditirusin kayak Angelina Jolie. Lingkungan sosial yang ada di sekitar lo itu berpengaruh terhadap perubahan dalam diri lo gitu. Dan kalau udah minderan, gak percaya diri, terus banyak komentar negatif masuk, aduh udah kelar. Masalah perempuan tuh apa sih? Misalkan bodinya badannya pendek, atau bibirnya jelek, hidungnya pesek, hidungnya gede gitu kan, atau istilahnya payudara kecil, payudara kegedean, badan bokongnya nggak ada, bokongnya kegedean. Serba salah nggak sih lo? Mau kurus tapi kok kayak lidi, kurus banget, kayak nggak pernah dikasih makan. Mau gemuk kok gemuk banget nih. Jadi hal-hal yang itu kayak memang betul, lingkungan itu memang pengennya kan apa yang mereka lihat, pengennya yang bagus dong, ya kan? Pasti pengennya ngeliat yang bagus. Gue nggak pengen juga kalau misalkan gue video call sama lo pakai menor ini di mana-mana gitu kan, gue ngeliatnya juga males kan, kayak mobil didempul ya, Mak. Nah, kayak mobil didempul. Cuma tapi kan itu balik lagi ke kita kan, mau lo terima atau enggak gitu ya. Iya.